Dua, apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan baik antara dua negara atau lebih yang memiliki kesepakatan tertentu untuk saling memenuhi kebutuhannya. Kerjasama internasional yang dijalin antar negara kemudian membawa beberapa dampak. Di antaranya adalah mempererat persahabatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong alih teknologi. Negara-negara yang mengikuti kerjasama internasional bertujuan untuk menghindari permusuhan atau persaingan yang memicu konflik. Salah satu pertimbangan banyak negara menjalin kerjasama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Bagi negara berkembang, kerjasama internasional bermanfaat untuk transfer penguasaan teknologi dari negara maju. Tiga, bagaimana bentuk kerjasama internasional? Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, bahkan politik antar dua negara. Indonesia terus menjalin kerjasama bilateral dan pada perkembangannya saat ini telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara di dunia. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi ke dalam 8 kawasan, meliputi Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur. B. Kerjasama regional. Kerjasama regional ialah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Persamaan latar belakang sejarah atau kepentingan wilayah kerap menjadi pendorong terjalinnya kerjasama regional. Contoh dari kerjasama regional adalah ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, atau Uni Eropa di Eropa. Indonesia sebagai negara besar ikut berperan aktif dalam kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara, Asia maupun Asia Pasifik, mencakup Asia Timur, Australia, dan Amerika. C. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Contoh kerjasama multilateral antara lain adalah United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, Organization of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan lain sebagainya. 4. Profil beberapa lembaga kerja sama internasional. ASEAN terbentuk ASEAN atas inisiatif 5 negara pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967, Deklarasi Bangkok. Kelima negara pendiri tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Diawali oleh Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam pada konferensi 29 sampai 30 Juli 1995, dan Laos serta Myanmar pada konferensi 23 sampai 28 Juli 1997, lalu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Uni Eropa. Tahun 1993 merupakan tahun resmi terbentuknya Uni Eropa melalui pendatangan Perjanjian Maastricht. Setidaknya ada 5 perjanjian sebelum Perjanjian Maastricht, yaitu The Treaty of Paris 1952, The Treaty of Rome 1957, Schengen Agreement 1985, Single-Use Brussels 1987, dan The Treaty of Maastricht atau Treaty of European Union 1992. Saat ini tercatat sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa, yakni Australia, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, dan Swedia. PBB. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, sebagian dari kelanjutan Piagam Atlantik yang ditandatangani Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Amerika Serikat F.D. Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941. PBB hanya memiliki 51 negara dan telah bertambah hingga 193 negara saat ini. Tujuan utama PBB: 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelesaian segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata di dunia. G20 adalah forum kelompok gabungan dari negara-negara maju. G7 secara keseluruhan terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa. The Group of 20, G20 atau Saudi Arabia. Seluruh anggota G20 secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Tujuan pembangunan berkelanjutan. 1. Apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 poin yang merangkum isu-isu dunia dari mulai isu sosial hingga isu lingkungan. Di tahun 2030 nanti, seluruh poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sehingga terjadi perubahan yang signifikan di seluruh dunia. Apa saja isi tujuan pembangunan berkelanjutan? A. Tanpa kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Di tahun 2030, seluruh rakyat miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan keluar dari jeratan kemiskinan. B. Tanpa kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Di tahun 2030, kelaparan dapat dihapuskan dengan terjaminnya akses bagi seluruh orang di berbagai belahan dunia, agar mampu mendapatkan makanan yang dibutuhkan. C. Kehidupan sehat dan sejahtera. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua usia. D. Pendidikan berkualitas. Menjalani kualitas pendidikan inklusif dan serta meningkatkan kesempatan sepanjang hayat untuk semua.
Kesetaraan gender yang dibentuk oleh masyarakat berkaitan dengan peran, sifat, sikap, serta atribut fisik antara laki-laki dan perempuan, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Air bersih sentiasi layak, menjalani ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sentiasi yang berkelanjutan untuk semua. Energi bersih dan terjangkau, menjalani akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta syarat pekerjaan yang layak untuk semua. Industri, inovasi, dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Berkurangnya kesenjangan negara maju perlu membantu negara berkembang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam berbagai bentuk seperti pinjaman modal atau ahli teknologi. Harapannya dengan meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup di negara berkembang, kesenjangan di dalam negeri pun dapat teratasi. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Perubahan signifikan dalam tata cara membangun dan mengatur wilayah perkotaan menjadi faktor pendorong yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kesadaran untuk mengurangi kerusakan ekologis dapat ditunjukkan dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan serta sumber daya lainnya. Perubahan iklim dampak langsung yang terasa adalah bencana alam yang menimbulkan kerugian besar di hampir setiap negara. Oleh karenanya, penduduk di dunia baik pemerintah maupun masyarakat perlu mengambil tindakan agar proses buruk ini tidak terus-menerus terjadi. Sistem lautan, pengolahan terhadap sumber daya lautan dan samudra dunia menjadi sangat penting. Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan hidupnya pada lautan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayatinya. Ekosistem daratan SDGs berusaha untuk menjaga pengelolaan ekosistem ini dengan mengampanyekan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan liar untuk menjaga habitat makhluk hidup demi kelangsungan hidup manusia. Pengayaan keadilan kelembagaan yang tangguh. Mendapatkan kedamaian dan perlakuan adil adalah hak dasar setiap masyarakat. Tetapi hal tersebut masih menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan di banyak tempat di dunia. Oleh karenanya, seluruh dunia sepakat untuk mengupayakan kedamaian dan keadilan di negaranya masing-masing dengan cara menghindari konflik dan mengedepankan kolaborasi. Kemitraan untuk mencapai tujuan penguatan kerjasama antar negara maju dan berkembang serta antar sesama negara berkembang. Semuanya perlu bekerja sama untuk mendukung optimalisasi pembangunan di negaranya masing-masing. 3. Bagaimana kesimpulan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan? Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan program pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai secara global pada tahun 2030. Sebagai bentuk inisiatif dunia, SDGs memiliki tujuan mulia, yakni hendak mencapai kualitas kehidupan manusia yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perhatian utama dari SDGs ialah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan generasi mendatang.